Apa kabar semuanya? Baik. Ya, hari ini kita belajar pelajaran agama ya tentang catur asrama. Udah di sekolah apa belum? Belum. Surya bagusin dong duduknya. Ya. Siap berdiri yang tegak, duduk yang tegak. Badannya tegak. Oke, catur asrama. Kata catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta. Catur asrama berasal dari dua kata yaitu Catur dan asrama. Catur dan asrama. Catur artinya empat. Asrama artinya apa? Lihat di buku. Atau jenjang. Ya, pertamaan atau jenjang. Catur artinya empat. Asrama artinya pertapaan atau jenjang. Jadi catur asrama artinya empat pertapaan atau jenjang kehidupan. Ya, dalam agama Hindu ya. Jadi catur asrama artinya, Widya, empat jenjang kehidupan. Ya. Bagian-bagian catur asrama. Satu. Nih, Brahmacari asrama. Dua. Grahasta asrama. Kemudian Wanaprastha asrama. Yang keempat Sannyasin atau biksuka. Ya, oke. Coba sebutkan bagian-bagian catur asrama dari Widya. Brahmacari, kemudian Krasin. Ya, yang yakin ngomongnya yang yakin. Grahasta. Dayu. Wanaprastha asrama. Ya, Surya. Sannyasin. Sama-sama sebutkan bagian-bagian catur asrama. Satu. Brahmacari lagi. Grahasta. Tiga. Wanaprastha. Empat. Sannyasin atau biksuka. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Brahmacari asrama. Brahmacari berasal dari dua kata yaitu Brahma dan Cari. Brahma artinya ilmu pengetahuan. Cari artinya tingkah laku atau perbuatan. Ulang. Brahmacari berasal dari berapa kata? Lihat ke sini, jangan lihat buku. Brahmacari berasal dari berapa kata? Dua kata yaitu Brahma dan Cari. Kerasin. Brahma artinya ilmu pengetahuan. Cari artinya tingkah laku atau perbuatan. Oke, jadi Brahmacari artinya apa? Brahmacari artinya masa menuntut ilmu atau masa menuntut ilmu pengetahuan. Oke. Jadi Brahmacari artinya tahapan hidup bagi orang yang sedang menimba ilmu pengetahuan. Nah, siapa yang menempuh kehidupan jenjang Brahmacari? Siapa contohnya? Anak-anak TK, anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA, dan sederajat SMK. Kemudian yang ya, setelah kuliah apa? Mencari kerja. Setelah mencari kerja, mempunyai kehidupan yang mapan, tahu mapan? Cukup untuk memiliki kehidupan sendiri, pribadi, kemudian menikah. Menikah itu masa apa namanya? Jenjang kehidupan yang kedua? Apa? Grahasta atau Grahasta, boleh. Grahasta asrama, yang kedua, Grahasta asrama. Kata Grahasta artinya kata Grahasta berasal dari dua kata juga yaitu gra dan hasta. Gra artinya rumah atau rumah tangga, sedangkan sta artinya mendirikan atau tinggal. Jadi Grahasta asrama merupakan tahap kehidupan menjalani rumah tangga kehidupan suami istri. Dah. Oke. Kewajiban yang patut dijalankan dalam tahapan membina rumah tangga yaitu meneruskan keturunan. 2, itu yang halaman 38. B, membina rumah tangga. C, menciptakan kehidupan bermasyarakat. D, menjalankan pancayatnya. Itu dalam masa berumah tangga. Kemudian selanjutnya yang ketiga, Wanaprastha. Omang lihat bukunya tuh.
Halaman berapa? Kasih teman-teman. Wanaprastha halaman Omang, halaman 56. Lihat, balik-balik bukunya, nggak apa-apa. Lihat-lihat di sana sambil belajar. Wanaprastha. Wanaprastha berasal dari dua kata, yaitu apa? Kerasin dong. Wana dan prasta. Warna artinya hutan atau pohon kayu atau semak, ya, atau semak belukar. Kata prasta artinya berdoa atau berjalan terdepan dengan cara yang baik. ya. Prasta artinya berdoa atau berjalan terdepan dengan cara yang baik. Jadi dapat diartikan bahwa wanaprastha asrama adalah apa? Tingkat, lihat bukunya, tingkatan kehidupan yang mengharuskan manusia untuk menjauh dari nafsu keduniawian. Ya. Pada masa ini, seorang penganut agama Hindu mengabdi kepada pengamalan ajaran Dharma. Dalam upaya melepaskan diri, seseorang yang menjalankan tahapan wanaprastha harus mampu menguasai dirinya dari unsur apa namanya? Dari unsur yang disebut dengan triguna. Ingat kan yang kemarin dipelajarin itu? Triguna. Unsur triguna yang harus dihindari utamanya yaitu apa? Ya. Rajas, satwam, rajas, tamas. Bagian-bagian triguna. Satwam, rajas, tamas. Satwam itu artinya tulus, tenang, baik, bijaksana, jujur, itu yang baik-baik itu. Ya. Kemudian rajas, rajas apa? Yang termasuk rajas di sana? Ada ego, ambisius, agresif, itu. Ya, itu harus dimiliki ya. Tapi jangan untuk yang rajas ini harus dimiliki tetapi tidak berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan untuk unsur rajas ini, ego yang berlebihan, ambisi yang berlebihan, agresif yang berlebihan itu menimbulkan apa? Menimbulkan penderitaan, ya. Oke. Kemudian tamas. Tamas itu apa? Malas, lamban, bodoh, tumpul. Dah semua itu. Suka ngelawan orang tua, malas belajar, semua itu tamas dah di kesana. Suka berbohong, apalagi? Suka berbohong, ngejek teman, mencuri, memukul teman. Ya, ngomong kasar. Semua itu masuk tamas. Jadi, dalam triguna ini yang benar-benar tidak boleh harus dilakukan adalah yang sangat-sangat perlu dikendalikan adalah apa? Sifat tamas. Usahakan ya, dikendalikan sekuat mungkin. Ngomong kasar. Iya nak ngomong kasar. Oh ingat, iya kok ngomong kasar nak. Oh ya, jangan, nggak boleh. Berbohong nggak boleh. Oke? Malas-malas nggak boleh. Tapi kalau badannya sakit, lagi pusing atau lagi apa, lagi mager, bolehlah sedikit-sedikit. Tapi tidak boleh apa? Bermalas-malasan. Kalau bermalas-malasan bisa jadi sukses atau tidak? Tidak. Apalagi malas belajar. Bisa pelajaran di sekolah atau tidak? Tidak. Ngomong yang ngeceng ngomongnya. Dah. Ulang. Bagian-bagian triguna. Satwam, rajas, tamas. Ya, satwam, rajas, tamas. Itu wanaprastha. Sekarang yang terakhir, sannyasin atau biksuka. Ya. Sannyasin asrama atau biksuka adalah masa paling akhir dari catur asrama, yang mana seorang Hindu terlepas dari pengaruh duniawi. Ia benar-benar mengabdi pada nilai-nilai keutamaan Dharma. Selain itu, dilakukan pula banyak kunjungan ke tempat suci untuk memperdalam spiritual. Seorang biksuka selalu bertingkah laku baik, bijaksana, dan sifat lainnya yang membuat orang lain di sekitarnya berbahagia dan damai. Ya, seperti seorang biksu. Ya, sudah tidak terikat lagi dengan keduniawian. Ya, menjalankan ajaran Dharma, apalagi bertingkah laku baik, bijaksana, membuat orang lain di sekitarnya itu bahagia dan damai. Ya, jadi hatinya itu benar-benar bersih, benar-benar suci. Ya, oke, itu aja ya, cukup ya. Itu bagian-bagian dari catur asrama. Dah, oke, masih ingat? Oke, coba ulang lagi sekali. Sebelum ditutup pelajarannya nih. Catur asrama berasal dari bahasa
Catur asrama berasal dari berapa kata? Dua, yaitu Catur dan asrama. catur artinya? Asrama artinya? Pertapaan atau apa? Jenjang. Pertapaan atau jenjang. Bagian-bagian catur asrama. 1. Krasin? Brahmacari, Grahasta, Wanaprastha, Sannyasi. Bagus. Itu Kak Surya kan bagus. Bagus suaranya. Yuk, Komang lagi. Semangat lagi. Brahmacari, Grahasta, Wanaprastha, Sannyasin. Oke, bagian-bagian triguna. Satwa, Satwa, Raja, Sama. Oke, itu dulu dihafalin ya. Apa namanya? Nanti diingat-ingat lagi. Ya, masukkan kota ya. Oke, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Dadah. Ta.